Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rapika Almalika Putri dari kelas 11 TKJ 1, nomor absen 29. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan instalasi Oracle VirtualBox, pembuatan virtual mesin, instalasi Ubuntu Server 24.4 LTS, serta penggunaan beberapa perintah dasar Linux. Video ini dibuat sebagai tugas portofolio mata pelajaran administrasi sistem jaringan dengan guru pengampu Bapak Legianto SPD. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai ke praktiknya. Di sini kita langsung ke Chrome aja dan kita ketik VirtualBox-nya. Di sini kita downloadnya di situs web resminya ya. Nah, setelah kita masuk di sini karena aku menggunakan Windows, jadi aku klik aja yang Windows Host itu. Nah, karena mungkin aku kepencetnya 2 kali, jadi kita hapus salah satunya ya. Lalu kita tunggu aja proses menginstal aplikasi VirtualBox-nya. Nah, karena menginstalnya telah selesai, kita klik aja. Lalu kita klik next. Dan kita pilih yang I accept. Lalu kita next. Nah, ini next aja, lalu yes. Yes, next. Kita klik install. Nah, di sini kita tungguin aja. Nah, habis itu kita klik finish. Selanjutnya kita mau install Ubuntu ISO-nya. Sini kita ketik aja Ubuntu Server. Habis itu kita klik situs resminya, lalu kita scroll aja ke bawah sampai kita menemukan download. Nah, di sini aku pilihnya yang 24.04. Nah, setelah itu kita lihat aja. Itu udah kita tunggu downloadannya. Namun karena aku udah punya file ISO-nya, jadi sini kita pause aja ya. Selanjutnya kita klik aja VirtualBox-nya. Sini kita akan membuat virtual mesin dengan memilih tombol new. Nah, virtual mesin ini merupakan komputer virtual yang dibuat di dalam komputer utama. Fungsinya sebagai tempat menjalankan sistem operasi lain tanpa mempengaruhi sistem operasi yang sedang digunakan. Di sini saya akan memberikan nama pada virtual mesinnya supaya mudah dikenali.
Setelah kita memberi nama, kita langsung aja masukkan file ISO-nya. Nah, untuk tipe sistem operasinya kita memakai Linux dengan versi Ubuntu 64-bit ya. Nah, untuk kapasitas RAM-nya di sini kita menggunakan 24 MB dan untuk CPU-nya kita menggunakan 2 core. Lalu untuk harddisknya 25 GB. Lalu kita next aja dan finish. Ini kita coba lihat ke setting untuk melihat apakah semuanya sudah sesuai. Kita lihat sistem, display, storage, dan networknya. Di sini kita menggunakannya NAT ya, karena membutuhkan koneksi jaringan internet. Setelah itu kita tekan tombol start untuk melakukan proses boot menggunakan file ISO Ubuntu servernya. Nah, dan ini kita membuat instalasi Ubuntu server. Sini kita pilih yang try on Ubuntu server, lalu klik enter aja. Nah, untuk pemilihan bahasanya di sini aku pilih yang English aja. Nah, pada pemilihan keyboard ini disesuaikan dengan keyboard yang digunakan. Dan ini itu penting ya, supaya keyboard dapat berfungsi dengan benar. Nah, untuk di sini kita pilih yang Ubuntu server ya, lalu kita down aja. Nah, di sini untuk IP-nya sudah terisi secara otomatis ya, karena tadi kita menggunakan NAT. Pada bagian proxy-nya kita biarkan kosong aja karena kita tidak akan menggunakan layanan proxy. Di sini aku pakai Mirror Repository bawaan Ubuntu-nya. Nah, di sini repository itu tempat penyimpanan paket-paket aplikasi Ubuntu yang nanti digunakan. Di sini kita langsung continue. Kita continue aja. Nah, pada opsi ini kita pilih yang as and entire disk karena kita menggunakan virtual hard disk. Nah, di sini kita mengatur LPM-nya dulu. Kita klik yang Ubuntu LP. Lalu kita pilih yang edit. Di sini kita masukkan LP maksimalnya yaitu 22,999G. Nah, fungsi LP-nya itu sebagai metode penyimpanan untuk memudahkan pengelolaan kapasitas hard disk. Supaya saat membutuhkan ruang penyimpanan lebih besar, kapasitasnya jadi bisa diubah tanpa harus menginstal ulang sistemnya. Lalu sini kita klik done dan klik continue. Nah, setelah kita proses partisinya selesai, sini saya akan mengisi hostname-nya, nama lengkap, username, dan password-nya. Nah, hostname ini berfungsi sebagai identitas server di dalam jaringan. Dan username serta password digunakan untuk login dan menjaga keamanan sistem. Dan untuk pengisian hostname-nya, username, dan password-nya itu disesuaikan aja ya. Nah, pada tab Ubuntu Pro ini aku milih skip aja karena tidak diperlukan. Nah, di sini saya memilih OpenSSH Server yang berfungsi agar server dapat diakses dan dikelola dari komputer lain melalui jaringan. Di sini kita tunggu aja proses instalasinya.
Nah, kemudian di sini aku memilih Reboot Now untuk memulai ulang sistem. Nah, setelah restart selesai, ini saya login menggunakan username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Login, saya akan memastikan sistem berjalan dengan baik menggunakan perintah dasar Linux. Nah, di sini yang pertama kita cek dengan OIME yang fungsinya untuk menampilkan pengguna yang sedang aktif. Lalu hostname menampilkan nama server, lalu PWD menampilkan lokasi direktori saat ini. Setelah itu, IPA menampilkan konfigurasi jaringan dan alamat IP. Nah, di sini ada uname min A yang menampilkan informasi kernel dan sistem operasi Linux. Dari hasil semuanya dapat dipastikan bahwa Ubuntu Server berhasil diinstal dan siap digunakan. Coba beberapa perintah dasar Linux. Kita menggunakan cd, fungsinya untuk berpindah direktori. Lalu pwd untuk memastikan lokasi direktori saat ini. Dan mkdir membuat direktori. Dan di sini kita ketik ls-la yang berfungsi menampilkan seluruh isi direktori beserta informasi detail file. Di sini kita klik kiri lagi untuk berpindah direktori. Di sini aku akan membuat file biodata.txt menggunakan touch. Nah, touch ini fungsinya untuk membuat file kosongnya. Lalu kita mengeditnya menggunakan nano.
Di sini untuk format filenya aku ketik nama, kelas, nomor absen, hostname, dan topiknya. Untuk menyimpan filenya kita menggunakan ctrl-o dan untuk keluarnya menggunakan ctrl-x. Nah, di sini kita akan menampilkan isi filenya menggunakan perintah cat ya. Dan saya juga mencoba perintah head yang berfungsi untuk menampilkan beberapa baris pertama, dan tile yang berfungsi untuk menampilkan beberapa baris terakhir. Dan perbedaannya dari hide dan tile itu, hide itu menampilkan bagian awal file, sedangkan tile menampilkan bagian akhir file. Kemudian saya mencoba beberapa perintah lainnya seperti cp untuk menyaring file. Dan mp untuk memindahkan atau mengganti nama file. Lalu rm fungsinya untuk menghapus file. Lalu kita ketik ls-la untuk melihat informasi detail filenya. Lalu kita ketik lagi wime, ketik lagi hostname, uname -a untuk melihat apakah masih sesuai atau tidak. Di sini juga kita coba ketik IPA dan kita coba ping untuk menguji koneksi jaringannya. Dan hasilnya tersambung ke koneksi jaringan ya. Dan di sini kita ketik df-h untuk melihat kapasitas penyimpanan dan pri-h untuk melihat penggunaan RAM-nya. Lalu ketik history untuk melihat riwayat perintah. Nah, di sini kita ketik man ls, lihat kita quit aja dan ketik ls help. Nah, itu tuh fungsinya untuk melihat dokumentasi penggunaan perintah. Lalu ada sudo apt update untuk memperbarui daftar paket dari repositori Ubuntu. Nah, seluruh perintah berhasil dijalankan dan menunjukkan bahwa sistem jaringan berfungsi dengan baik.
Instalasi Ubuntu Server 24.4 LTS telah berhasil, dan saya sudah mencoba perintah dasar untuk navigasi direktori, pengelolaan file, penyuntingan teks, serta pemeriksaan sistem dan jaringan. Kendala yang saya temui itu pada waktu proses instalasi Ubuntu servernya yang membutuhkan waktu cukup lama untuk mengatasinya. Ya, saya menunggu hingga seluruh proses instalasinya selesai dan mempercepat tampilan video agar durasinya tidak terlalu panjang. Dari praktik ini, saya memahami bahwa ketelitian dan kesabaran dalam konfigurasi penggunaan perintah itu memang sangat penting. Kita langsung power off aja ya. Mungkin segitu aja video demonstrasi instalasi Ubuntu Server dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.